lalai banget. Dari PPKM juga lalai. Gue ngomongin gue malah aku ya. Oke, pertama, lo tau kan istilah PPKM lagi ngetren? Tahu. Tahu sih, lumayan. Sebenarnya lo tau gak sih PPKM itu apa? Ya, soal PPKM sih aku tahu dikit ya. Dari singkatannya sendiri kan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Itu kayak apa ya? Tingkatan lanjutan dari PSBB kayak gitu, kayak lockdown, terus pembatasan dari satu daerah ke daerah lain kayak gitu, kayak pembatasan mobilitas gitu ya istilahnya. Jadi kita nggak kesana kemari kayak gitu buat ngurangin penularan COVID-19. Gue tahu definisinya tapi gak tahu kepanjangannya. PPKM itu yang gue ketahuin pembatasan mobilitas masyarakat aja sih. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejak kapan lo tahu? Baru saja. Barusan tadi gue googling. Tinggal di mana sih dan berapa lama PPKM di daerah lo itu diberlakukan? Gue tinggal di Tangerang. Aku sendiri dari kota Salatiga. Di Purworejo dan Di Bekasi. Daerah? Daerah barat, daerah Bekasi barat. Kalau untuk berlakunya kurang tahu sih gue. Kalau berapa lama sih aku kurang tahu pasti ya, tapi yang pasti kayak sama sih sama peraturan hierarki atasnya kayak 2 minggu, terus habis itu 2 minggu lagi kayak gitu. Jadi tiap level-level semakin naik gitu sih. Dari darurat sampai sekarang udah nggak ada, bisa 6 bulanan ya? PPKM diberlakukan mungkin sekitar setahun, 1,5 tahun lah. Kemarin kan beberapa waktu kan beberapa bulan sekitar 2 bulanan kan PPKM diberlakukan ya di Indonesia. Nah itu menurut kamu sendiri berdampak nggak sih dalam kegiatan sehari-hari kamu? Kalau gue sih secara gue mahasiswa ya sekarang, jadi nggak terlalu terdampak. Nggak terlalu sih. Buat kegiatan sehari-hari berdampak banget sih. Pastinya berdampak banget. Kayak misal kita ada kegiatan nih di luar kota kayak apa kayak gitu, tapi kan sebelumnya kan belum banyak yang divaksin juga nih, jadi kayak sebagai suatu hambatan juga sih kalau memang belum divaksin, tapi salah satu syaratnya harus divaksin kayak gitu. Tapi untuk mobilitas dalam kota sih menurutku nggak masalah sih. Karena kebetulan gue kerja ya kan pekerjaan gue. Ya karena gue juga kesadaran cuma di rumah doang gitu kan, jadi nggak terlalu berefek lah. Kalau lihat orang-orang di sekitar lo nih, banyak nggak dari mereka yang aktivitasnya juga terdampak sama PPKM? Kalau di sekitarku sih lumayan banyak. Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Biasanya mereka kepentingan mereka keluar tuh apa? Kerja, sekolah. Mayoritas sih kerja ya. Kerja gitu. Tapi kan kalau sekolah nggak mungkin, soalnya dia kan daring gitu. Terus PPKM yang paling menyusahkan itu kayak gimana? Mungkin ketidakjelasan aturan aja sih yang agak nyusahin. Indomaret sih. Karena dia tutup lebih cepet kan, jadi kalau misalkan ada kebutuhan mendadak susah buat belinya. Penutupan jalan. Tapi susah nyari makan juga sih. Iya, oke. Tanya dari tiap desa sendiri kan ada portal-portal itu ya, mungkin dari jalan tikus kayak gitu. Jadi walaupun kita deket tapi juga tetap harus izin gitu sama desa tetangga istilahnya. Sendiri nih pernah nggak melanggar PPKM atau lihat orang lain yang melanggar PPKM? Pernah, dan itu banyak. Pernah sih, aku pernah lihat. Enggak, sendiri pernah sih. Jujur pernah dan mungkin bisa dibilang sering. Nah pelanggarannya tuh contohnya kayak gimana aja? Pertama kayak misal masker kayak sekarang, hand sanitizer, dan juga melanggar pembatasan wilayah itu yang mobilitas. Waktu itu pernah mau keluar kota, terus nggak bisa karena di portal suruh balik kayak gitu, karena waktu itu belum vaksin. Terus ada nih kan satu orang gitu yang istilahnya nerobos kayak gitu, mau ngikutin tapi nggak berani sih, jadi ikut peraturan aja. Pergi ketemu teman, ngumpul Ngumpul sama sama teman-teman. kita di rumah kok. Biasanya tuh walaupun udah tau PPKM tapi mereka tetap pulang kampung, walaupun dengan jalan yang nggak tahu deh dilaluinya lewat apa. Ada nggak sih teguran buat orang-orang yang melanggar PPKM? Kurang tahu. Kalau di sekitar aku sih sejauh ini aku tahu cuman kayak ditilang gitu istilahnya sama polisi. Di daerah rumah gua ada sih, cuma gua nggak kena tegur ya. Itu buat anak-anak yang suka nongkrong sampai malam itu satpam kayak ngitar gitu. Ayo Pulang, jangan suruh pulang ya. Iya gitu. Oke.
ada dari aparatur masyarakatnya, dari misal Satpol PP atau unit polisi itu ada, dan mereka sering berkeliling untuk patroli. Nah, setelah PPKM ini udah selesai ya di daerah kita sini di Bekasi, semua orang udah keluar. Dari diri lo sendiri nih atau ngelihat orang-orang lain, jadi lalai nggak sih sama prokes? Lalai sih, lihat gue. Kemungkinan iya. Lalai banget, dari PPKM juga lalai. Beneran, gue tuh bisa lihat orang, gue sampai bingung gitu loh kalau lihat orang, gue bisa lihat senyumnya gitu ya. Kalau ketemu orang. Masker gitu, gue kadang ngeliat sendiri. Masker sih paling sering masker. Kayak maskernya tuh juga udah jarang dipakai kayak gitu, istilahnya cuman formalitas. Apa komentar lo buat orang-orang atau pemerintah soal efektivitas PPKM kemarin? Sebenarnya kalau ditanya efektif apa enggak sih tergantung gitu ya. Kalau dari sisi pemerintah mungkin itu jalan yang terbaik kayak gitu, tapi untuk sisi masyarakat dari kita sendiri sih mungkin kalau bagiku kurang, karena masih banyak orang yang abai terhadap peraturan kayak gitu. PPKM kemarin efektif buat di sebagian kalangan nggak sih? Kayak makin tinggi menurut gua, makin tinggi kayak kerjanya kantoran yang berjadwal gitu-gitu itu lebih ketat daripada pedagang di jalan tuh pasti maksudnya banyak nggak pakai masker, banyak yang masih buka dine in gitu-gitu. Susah ngaturnya. Dan itu nggak bisa nyalain pemerintah juga, Karena juga mereka harus dagang. kan nggak mungkin pemerintah nyampein satu-satu orang kan. Menurut gua sih lumayan efektif karena kesadaran masyarakat yang mematuhi peraturan dari pemerintah. Mungkin menurut gue kurang efektif ya, karena walaupun PPKM udah dilakuin tetap aja banyak yang melanggar prokes, kayak nggak pakai masker atau kurang lah dari penjagaannya. Buat semuanya yang nonton ini jangan lupa Comment, subscribe, and like. Terima kasih, see you. Dadah. Thank you, Jen.